Shalom, salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali di Pagi Menyapa di kesempatan pada hari ini. Saudara, saya bersyukur bersama dengan segenap jemaat GKJ Purworejo dan juga segenap jemaat GKJ secara keseluruhan. Karena pada bulan Januari Februari ini kita bersukacita untuk GKJ Purworejo 125 tahun, itu tepatnya 4 Februari, tapi untuk sinode nanti 17 Februari juga ulang tahun, dan itu kita bersukacita bersama. Kita akan membahas satu tema yang penting dari Filipi 2 ayat 2, tapi kita akan sejenak untuk mohon tuntunan Roh Kudus. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami rindu menggumuli firman-Mu, berkatilah sehingga sejenak ini menjadikan kekuatan, refleksi, mawas diri, dan peka pada tuntunan Tuhan. Demi Kristus, pengantara dan juru selamat kami berdoa. Amin. Filipi 2 ayat 2, ini akan kita cermati. Yang demikian firman Tuhan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Filipi 2 ayat 2. Saya ulangi supaya jelas. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Yang berbahagia barang siapa mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Puji Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Filipi 2 ini ditulis, surat Filipi, oleh Rasul Paulus ketika dia sedang dalam penjara. Dan kisah ini dihayati Paulus bahwa dia berjuang demi Injil dan detik-detik untuk berpulang karena hukuman mati di depan mata. Hukuman mati karena dia menjadi pengikut Kristus. Maka dia memberikan nasihat banyak dari pasal 2 ini. Tapi kita akan cermati ayat 2. Dia mengatakan apa? Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku. Sukacita seorang hamba Kristus yang sedang dipenjara, yang menanti hukuman mati. Tentu bukan materi. Sukacita yang dimaksud tentu bukan ditolong lalu lepas. Ya, itu kalau menjadi kehendak Tuhan, kalau tidak percuma juga. Sukacita yang dimaksud tentu selain bukan materi, bukan lepas, pasti bukan pujian. Sukacita yang dimaksud ada di sana dengan titik 2. Apa itu? Hendaklah hatimu sehati sepikir. Hendaklah kamu sehati sepikir. Banyak umat Tuhan, banyak gereja Tuhan, makin besar ancamannya, makin tinggi, yaitu tidak sehati sepikir. Sebagai hambanya, Paulus akan bersukacita kalau dia lihat yang digembalakan itu sehati sepikir. Sehati sepikir berarti kompak. Sehati sepikir berarti ada relasi yang erat sebagai sesama orang yang beriman. Kalau yang lain menderita, yang satunya ikut menolong. Yang lainnya sedang sakit, yang satunya tentu mengunjungi, menguatkan. Begitu. Sehati sepikir. Maka ditegaskan pada bagian ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Banyak
ajaran di luar sana yang mengajarkan tentang kasih, tapi ya kasih pada temannya, ya kasih pada keluarganya, yang kasih pada sahabatnya saja. Di sini satu kasih adalah kasih di dalam Kristus. Lalu ditegaskan tentang satu jiwa, berarti erat lagi. Satu tujuan, berarti punya visi misi ke depan untuk kemuliaan Tuhan. Saya teringat saudara, di Purworejo ada orang namanya Karyorejo, ya, dan ini kemudian dia sakit dan mendahului, berpulang, meninggal. Istrinya yang satu visi dengan suami, karena dari 5 orang yang dibaptiskan pada 27 Desember pada 1827 itu dia, dan itu menjadi cikal bakalnya lahir Gereja Kristen Jawa Purworejo. Ya, yang menarik adalah Mbok Karyorejo itu dia sudah sepakat dalam hati, dia ingin mempersembahkan untuk tanah rumahnya bagi gereja. Dibeli dengan murah, dan sejarah mencatat Mbok Karyorejo itulah yang rumahnya sekarang berdiri, GKJ Purworejo, yang dibangun dan diresmikan pada 1901, tepatnya bulan Desember. Saudara, orang biasa, tetapi satu visi, dan dia memiliki kesungguhan untuk kemuliaan Tuhan. Dan dia menjadi generasi pertama GKJ Purworejo yang tercatat oleh sejarah. Dan hari ini saya mengajak dalam sukacita yang sama, mari kita sehati sepikir. Kalau Mbok Karyorejo dia bisanya misung-sungke tanahnya untuk gereja, dibeli dengan murah. Saudara-saudara tentu tidak sama, saya beda tentu. Tapi yang pasti hidup dalam kasih, satu jiwa, satu tujuan dengan visi misi yang sama. Itu yang tidak kita kembangkan. Kalau mau jelas, saudara bisa membaca ayat berikutnya. Dikatakan misalnya, dengan tidak mencari kepentingan sendiri, dengan tidak mencari puji-pujian yang sia-sia, dan seterusnya. Dipuji itu senang ya. Tapi kalau itu menjadi tujuan, lalu kita meninggalkan prinsip hidup satu kasih, satu jiwa di dalam Tuhan, itu tentu tidak bagus. Oleh sebab itu, mari belajar untuk kita memiliki semangat pelayanan dengan visi misi yang sama. Ya, mari kita satu hati dan mari kita kembangkan jiwa pelayanan seperti ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita mohon kekuatan Roh Kudus dalam doa. Tuhan mempelajari Filipi 2 ayat 2, menyempurnakan sukacita di dalam Tuhan dengan landasan kasih, satu jiwa, satu tujuan adalah hal yang penting untuk kami lakukan, supaya kami tidak egois, supaya kami tidak memikirkan diri sendiri, kelompok sendiri, kepentingan sendiri, tapi kami memikirkan yang lebih luas, kebersamaan di dalam Tuhan. Hari ini kami mohon kekuatan dan berkat-Mu untuk gerejamu, baik di GKJ Purworejo maupun gereja-gereja lain, terlebih pada keseluruhan GKJ sesinode yang pada Februari, tepatnya 17 Februari, akan menghayati rasa syukur bagi kelahiran Sinode GKJ. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur demi Kristus pengantara kami. Haleluya. Amin.